Kemudian acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama ataupun tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ibrahim bin Al-Habib Hamid As-Segaf. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab, al-mu'ti bighairi hisab. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil ahbab, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wal ashab. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nurika as-sari wa madadikal jari, wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, khususnya Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilatul Habib Ahmad Faruq Ibn Al-Habib Harun Ibn Abdirrahman Bahashim, hafizahullahu wara'ah, matta'ana bituli hayatih biddarain, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, yang tidak dapat ulun sebutkan nama-nama beliau satu persatu. Demikian pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama. Juga tak lupa pula kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah, saudara kita Amir sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, anak, istri dan keluarga, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya dan kelak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita yang berhadir di dalam acara ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah bersama-sama membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimak dan mendengar akhlak budi pekerti mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidil Habib Umar mengatakan, wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Demi Allah, kata beliau, tidaklah sang kekasih disebutkan di samping kekasih yang mencintainya, kecuali ia akan tambah bergairah dan semangat, akan tambah rindu kepada kekasihnya tersebut. Begitu pula para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala nama Nabi Muhammad disebutkan di hadapan mereka, itu akan menggetarkan jiwa dan batin mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makhluk yang sangat mulia dari sejak awal diciptakan sampai meninggal dunia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam Maulidul Habsyi kita telah simak bersama bagaimana detik-detik dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hina qaruba awanu wad'i hadzal habib, dan ketika sudah dekat, sudah tiba waktu dilahirkannya sang kekasih ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Itu langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta isinya mengumumkan bitarhib, dengan mengucap selamat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Luar biasa meriahnya ketika Nabi dilahirkan. Seluruh penduduk 7 lapis langit gempar,
7 lapis bumi gempar menyambut datangnya sang cahaya mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amtarul judil ilahiyyi ala ahlil wujudi tatij, dan hujan anugerah kedermawanan Allah itu tercurah kepada ahlil wujud, kepada semua yang ada di muka bumi. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina ta'ij, dan lidah-lidah para malaikat mengungkapkan, mengekspresikan kegembiraan di hadapan alam semesta. Ta'ij, mereka semua dengan riak bergembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertasbih kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa. Tidak ada makhluk sebelum dan sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirayakan sedemikian rupa oleh Allah ketika lahir ke dunia. Kita terutama yang ada di sini, mana ada orang yang mengumumkan kelahiran kita? Gak usah di langit, di bumi aja nggak ada yang peduli sama kita ketika kita lahir. Paling keluarga yang tahu. Iya. Oh, si Anang bininya beranak, apa anaknya? Lalakian, alhamdulillah. Kayak apa? Sesar kan normal. Alhamdulillah normal. Sudah itu aja. Nggak ada yang mengumumkan ke sini kemari. Coba aja nanti kalau ente punya anak lahir, ente umumkan ke semua tetangga-tetangga ente. Bahkan bakal jadi bahan omongan. Hanya bisi anak kalau leh. Iya, ke situ kemari dikisahkan. Nabi itu subhanallah, bukan hanya penduduk bumi, penduduk langit semua. Iya, tahu dan bergembira menyambut datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi cahayanya yang memancar sampai ke daerah Rum, sampai ke daerah Syam sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti itu. Kita kalau ingin disebut, biasanya kita ini diumumkan kalau sudah meninggal dunia. Iya, baru diumumkan. Tapi bukan di langit, di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Anang bin Bapak Utuh meninggal dunia usia 70 tahun. Ya, diumumkan tapi di masjid. Tapi berita duka. Berita duka aja kaum. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitabsyir, berita gembira sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang Allah muliakan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang Allah dekatkan di sisinya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya. Di sini Allah sebutkan dua, Allah zatnya sendiri, wa rasuluhu, dan rasulnya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahaqqu, lebih berhak, ayyurduh, bahwa orang-orang mukmin itu mencari keridhoannya. Dan anehnya lagi, setelah kalimat an yurduh, dhamirnya cuma mufrad, padahal yang disebutkan Allah dan rasulnya. Itu lebih berhak untuk mereka cari keridhoannya. Mestinya kan secara kias lughawi ayyurduhuma, Allah dan Rasul, dhamir kembali kepada Allah dan Rasul yang dicari keridhaan keduanya. Tetapi kenapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan an yurduh satu saja? Apa nuktah dan maghza di balik ayat? Mungkin Allah Ta'ala salah. Ente apa yang ahli nahu sampai Allah dibilang salah? Orang Allah yang menciptakan bahasa. Mungkin para qurra sab'ah salah ini. Wah, ente lebih hebat daripada Al-Kisai, lebih hebat dari Ibnu Katsir, lebih hebat daripada Abu Hamzah, lebih hebat daripada Hafs. Apa kata para ulama ahlul balaghah? Disitulah letak betapa dekatnya Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga cukup satu dhamir mufrad itu sudah mencakup Allah dan Rasulullah. Artinya keridhaan Nabi Muhammad itu, kekasih itu sama dengan keridhaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. In kanu mu'minin, jika mereka semua adalah orang-orang beriman. Cari keridhaan Nabi Muhammad, pasti Tuhannya Allah akan ridho kepada kita. Dan Allah juga menjadikan ketaatan kepada Nabi itu sama dengan taat kepadanya.
Wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti sesungguhnya ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Nabi Muhammad berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara syarat sahnya masuk Islam adalah mengucap, kalau orang mu'allaf mau masuk Islam, orang kafir mau masuk Islam, mau jadi mu'allaf, dia harus mengucap apa? 2 kalimat syahadat apa 1 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang Kristen, orang Hindu atau Buddha mau masuk Islam lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tetapi tidak mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah nggak Islamnya? Sah nggak Islamnya? Tidak sah. Bahkan seandainya dipisah dengan jarak waktu yang dianggap lama menurut uruf atau kebiasaan, disuruh ulang. Dari saking pentingnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga seseorang bisa diakui keislamannya kalau sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Allah Ta'ala menyuruh kepada hamba-hambanya ini, kalau kamu mau diakui sebagai hambanya, mau diakui sebagai penganut agamanya, ucapkan 2 kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sah. Gak cukup kalau hanya syahadatut tauhid, syahadatul uluhiyah, juga harus diikut sertakan dengan syahadatul risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu 2 kalimat syahadat jangan diganti-ganti lagi, sudah. Itu sudah paten, sudah kuat, tidak ada sekuat itu. Kenapa? Karena yang meriwayatkannya adalah para sahabat jam'un an jam'in, dari sekelompok sahabat sampai sekelompok tabi'in sampai sekelompok tabi'in, sehingga derajat hadisnya ada yang mengatakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu 1 derajat di bawah Al-Quran. Hadis mutawatir itu bisa dijadikan dalil di dalam akidah. Kalau kita berbicara tentang akidah, tidak cukup kalau hanya hadis sahih, nggak bisa, karena itu yufidul dhon. Kalau kita mau berbicara tentang akidah, harus pakai hadis yang mutawatir di atas sahih atau Al-Quranul Karim. Lain halnya kalau berbicara fikih, ahkam, ini halal, ini haram, cukup dengan hadis sahih, bahkan hadis hasan pun cukup. Tapi kalau sudah akidah, harus hadis mutawatir atau Al-Quran. Ini hadisnya mutawatir, yang dikenal dengan hadis Jibril. Sehingga ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang asik duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu, kami, berarti banyak sahabat ketika itu duduk bersama Nabi. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang laki-laki muncul di hadapan kami, syadidu bayadhi thiyab, bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, dan jenggotnya sangat hitam. Ada yang mengatakan sya'ar itu adalah jenggot, jenggotnya tebal hitam. Astada rukbataihi ila rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Laki-laki itu tiba-tiba menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Ada yang mengatakan dhamirnya itu kembali kepada dirinya sendiri, ada yang mengatakan kepada paha Nabi. Anehnya lagi, la ya'rifuhu minna ahad, kata Sayyidina Umar, tidak ada satu orang pun di antara kami yang kenal dengan orang itu. Wala yura alaihi atharus safar, dan tidak kelihatan kalau dia itu bekas dari perjalanan jauh. Kalau orang datang dari tempat yang jauh, pasti kelihatan bajunya yang putih itu mungkin berdebu, jenggotnya yang hitam itu penuh dengan kotoran mungkin. Karena apa? Perjalanan yang jauh. Ini tidak. Anehnya lagi, tidak ada yang kenal satupun siapa orang ini. Tiba-tiba dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya tentang Islam. Apa sih Islam itu? Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna
Muhammadar Rasulullah sampai akhir rukun Islam. Pertama kata Nabi, kamu mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawaban laki-laki tadi? Shadaqta, engkau benar. Sayyidina Umar dan sahabat lain mengomentari, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran sama lelaki itu, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Siapa kira-kira laki-laki ini? Akhir daripada hadis, ternyata mereka baru tahu bahwa laki-laki yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Sengaja ulun ringkas, kalau kita baca panjang banget nanti itu. Berarti dua kalimat syahadat itu yang menjawabnya langsung keluar dari lisanun nubuwah, lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membenarkannya langsung malaikat Jibril, presidennya malaikat, nggak tanggung-tanggung. Yang menyaksikannya siapa? Sahabat, kulluhum udul. Kita ahlus sunnah wal jamaah wajib berkeyakinan para sahabat itu semuanya adil. Sayyidina Umar ada di situ, Sayyidina Abu Bakar juga ada pastinya, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, lengkap semua. Nabi yang menjawab, Jibril yang membenarkan, saksinya para sahabat. Nah, itulah sejarah dua kalimat syahadat. Kalau sudah tahu seperti itu, lalu ada orang datang mengatakan syahadat nang ikam sambat kayak apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kulit itu kulit. Siapa ente? Anak baru kemarin, bocah ingusan. Tuha bipe, biar aja bocah ingusan, gak ada apa-apa juga. Sudah tuha orang, biar tuha, bocah ingusan tetap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Kulit itu, ikam mau hendak tahu hakikat syahadat nang sebenarnya tuh nah ajar. Tengah malam kena ke rumah ku ajari. Wah. Bawa kain 2 kilan, bawa beras, bawa gula sekilo, bawa kopi. Kepada aja guru saya kada bergula di rumah, kada berbaras, kada berkopi, macam-macam aja. Hendak diolahnya sepeda motor, dipreteli syahadat. Pas didatangi, membawa baras, membawa kain segala macam. Sekalinya syahadat diri nang sebenarnya tuh, iya kita ini. Napa tadi? Ikam sapa ngaran utuh. Jadi kayak apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna utuh Rasulullah. Waduh, utuh jadi Rasul. Subhanallah, Nabi yang ke-28. 26, 27 apa 28? Subhanallah. Mau ditipu seperti itu? Siapa dia? Sidin bagalar utuh makrifat bipe. Wah, hatta utuh makrifat. Anang makrifat tetap salah. Apalagi utuh makrifat aja. Sidin bagalar udin hakikat bipe. Udin jangan tersinggung din. Sekedar kesamaan nama aja. Hatta begelar udin hakikat. Kalau sudah menyeleweng dari ajaran Rasulullah, jangan diikuti. Ada apa mau ngikuti yang macam-macam kayak begini? Ini loh Bib, ilmu yang diajarkannya itu ilmu Datu Abulung Bibai. Oh ya, terus apa lagi? Ilmu Datu Sanggul Bibai. Oh iya, Masya Allah. Apa lagi? Ilmu Datu Muning Bibai. Oh iya ya. Terus apa lagi? Kada kesambatan. Ada lagi? Baik, kamu mengajarkan ilmu Datu Muning, Datu Sanggul, Datu Abulung. Baik, kami mengajarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengajarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami berani bahwa kami mengajarkan ilmu Nabi Muhammad? Karena ilmu kami bersanad. Kita punya guru, guru kita punya guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berani mengatakan bahwa salat itu wajib karena kami punya hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah katabahunallahu ala ummati." 5 salat, 5 waktu siang dan malam telah Allah wajibkan atas umatku. Hadis riwayat Muslim. Tuh ada riwayatnya kan? Ilmu siapa nih? Ilmu Nabi Muhammad berarti. Ente ada riwayatnya. Ikam tahulah nangaran Nur sebenarnya tuh Nur Sakunti. Nur Sakunti apa lagi itu? Untung kada ditambahi lanak. Kuntilanak. Dari mana ente ngomong kayak begitu? Abdullah bin Mubarak mengatakan laul al isnadu minad din, laul al isnad laqala man syaa ma syaa
Sanad bahagian dari agama. Andai kata bukan karena sanad, semua orang bisa saja mengatakan apa yang dia mau. Mau bilang agama ini, agama itu, nur ini, nur itu, kodim ini, kodim itu, muhdats itu, muhdats ini. Bisa semua, burung tiung juga bisa ngomong kalau nggak pakai sanad. Orang ilmu itu pakai sanad, nggak bisa sembarangan. Iya. Kena Datuk Abulung nang dia diburukakan. Datuk Abulung tuh orang pana. Orang pana mana ingat lawan diri seorang dia kan kada ingat. Menulis kitab lah. Aneh. Karena mun sudah dikeluarkan dalil ditanya, ikam kada sampai lagi. Ya. Sudah, itu sudah dalil paling ampuh sudah itu. Ikam kada sampai lagi itu dalil paling ampuh sudah itu. Kasihan, rawahul siapa itu ikam kada sampai lagi. Itu sudah dalil paling ampuh tuh mereka. Pasti sudah kalau dihujat ikam kada sampai lagi. Ngeles, kehabisan bahan lalu ikam kada sampai lagi. Mun ulun tuh selajurakan lagi kada sampai ke mana? Ke Sambang Lihum. Kalau Sambang Lihum enggak? Tempat orang tersenyum di sana. Kalau mau tersenyum ke Sambang Lihum tuh. Enggak sholat, enggak puasa di sana. Ya, jadi ajaran tidak sholat dan tidak puasa, ajaran Sambang Lihum. Ayo pergi ke sana, mari. Nggak sholat, nggak puasa. Enak ya, enak sana. Tenang di sana. Ketawa sendiri, orang nggak ada ketawa. Itulah ajaran Sambang Lihum. Ada nggak di sini ajaran Sambang Lihum? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Itu kayak jamur. Tahu jamur nggak? Kulat. Tahu kulat? Itu kulat bentilung. Kulat bentilung itu kalau tumbuh dipanen, tumbuh lagi nanti. Ya begitulah. Datang pergi kayak jaya langkung. Nanti ada waktunya hinip kedadaan lagi. Kena kedalos ada pulang, abut pulang, Habib Faruk di majelis. Itulah. Subhanallah. Abut pulang, Ustadz Juanda di majelis. Mana Ustadz Juandanya? Oh, di situ kan di belakang. Apa ini? Hati-hati ya. Dah. Kita bahas keindahan Nabi aja. Sumpek bahas masalah itu. Sumpek ya bahas masalah itu. Bikin pusing kepala. Yang penting ente tahu aja dah. Itu ajaran Sambang Lihum selesai. Jadi kalau ada yang ngajarkan itu, ajaran apa tuh? Oh, Sambang Lihum. Sudah selesai. Kenapa kamu sarik? Lihum itu kan bagus, senyum. Udah Sambang Lihum. Iya, senyum. Senyum sendiri tapi nggak ada sebab. Itulah kedekatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita atau orang kafir masuk Islam tidak mengucap dua kalimat syahadat tidak sah keislamannya. Bahkan di dalam ibadah yang paling inti yang tidak boleh menyebut siapapun kecuali hanya zatnya, di situ Allah suruh kita untuk menyebut nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ibadah? Salat. Kalau di dalam puasa itu ibadah yang ringan-ringan saja, kita tidak terlalu dibatasi, cuma gak usah makan, gak usah minum, gak usah bersetubuh dengan istri, dan jauhi larangan-larangan puasa, selesai. Mau santai, mau tidur, mau ngobrol, nggak apa-apa, asal jangan ngobrolin yang haram aja kan, nggak apa-apa. Atau zakat. Tapi kalau sudah sholat jangan macam-macam. Kalau sholat sambil begarak aja 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Atau sholat sambil bepanderan, kamu terlambat kedatang tadi. Terlambat sama masbuk kita lagi sama Allahu Akbar. Ya enggak sah. Karena apa? Tidak boleh ada kalam ajnabi di dalam salat selain doa dan zikir dan menyebut nama Allah juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah hukumnya di dalam salat tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat ada tasyahud. Apa itu tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam salat ada apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayo, berapa kali diwajibkan nama Nabi Muhammad disebut? Yang jelas 2 kali dulu, di saat tasyahud dan di saat bersolawat. Subhanallah.
Bahkan dari saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua di antara nama zatnya Al-Asmaul Husna dihadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah banyak punya nabi, Allah banyak punya rasul, punya utusan, tetapi semua tidak pernah mendapat hadiah nama Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil, sebagai kekasihnya. Al-Khalil bukan nama Allah. Nabi Musa diberi julukan Al-Kalim karena Allah langsung berdialog dengannya tanpa perantara. Wa kallamallahu Musa taklima. Al-Kalim, Al-Kalim bukan nama Allah, nggak ada di Al-Asmaul Husna Al-Kalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Allah Daud karena beliau ini orangnya suka kembali kepada Allah, Allah sebut dan Allah beri gelar, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dialah yang selalu kembali kepada Allah. Al-Awwab gelar untuk Nabi Daud dan putranya Sulaiman. Tetapi Al-Awwab bukan nama Allah. Cari aja di Al-Asmaul Husna, nggak ada Al-Awwab. At-Tawwab ada, lain lagi At-Tawwab dengan Al-Awwab. At-Tawwab yang maha menerima taubat. Kalau Al-Awwab yang maha kembali orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar baik-baik apa yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari bangsa kalian sendiri. Ini utusan yang datang kepada kalian bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, dari bangsa kalian sendiri, manusia. Azizun alaihi ma anittum, tapi manusianya beda, terasa berat atasnya segala apa yang kalian derita. Harisun alaikum, selalu berupaya dan berusaha yang terbaik untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman dia rauf, pengasih, dia rahim, penyayang. Rauf dan rahim nama Allah Subhanahu wa taala. Cari di Al-Asmaul Husna ada Ar-Rauf dan Ar-Rahim, dihadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kita punya nabi. Kenapa Allah memilihkan dua nama itu, Ar-Rauf dan Ar-Rahim? Seolah itu kan terulang, pengasih dan penyayang, paling ada sedikit perbedaan dari segi binyah kalimatnya, tetapi maknanya kan hampir mirip. Kok tidak dibilang bil mu'minina al-wahidul qahar, bil mu'minina al-jabbarul qahar misalnya, atau bil mu'minina al-mutakabbir misalnya? Tidak. Al-jabarut dan al-qahr ataupun takabbur itu tidak akan diberikan Allah kepada makhluknya, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ternyata beliau itu Rauf dan Rahim. Tadi di Maulidul Habsyi kita dengar bersama dijelaskan, wa huwal abus syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Wa huwal abus syafiq, beliau adalah laksana bapak ayah yang penyayang. Lil yatimi, kepada anak yatim, wal armalah, dan kepada janda-janda tua, janda-janda tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Janda tua bukan janda muda, Ustaz. Janda muda lain lagi, nanti sayangnya karena hawa nafsu itu, bukan karena Allah. Ini janda tua yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, kasihan. Suami nggak ada, anak mungkin nggak ada, jadi Nabi yang ngurus sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila dipanggil, diundang orang miskin, ajabahu, beliau menjawab undangan itu, memenuhi panggilan itu, ijabatan muajjalah, dengan jawaban yang tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa pelin-pelan. Aku haur nah kena aja lah, enggak, langsung. Apalagi fakir miskin yang mengundang, sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa.
Sehingga disebutkan dalam sirah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, ke pasar, mau pergi ke pasar dengan berbekal 4 dirham uang. Ketika beliau sedang berjalan, beliau wajada jariyatan tabki, mendapati ada budak perempuan sedang menangis. Didekati oleh Nabi, "Ma yubki ayyatuhal jariyah?" Gerangan apa yang membuat kamu menangis, wahai budak? Budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya telah dikirim oleh tuan dan nyonya saya untuk pergi ke pasar membelikan keperluan rumah tangga mereka. Dan saya dibekali mereka 2 dirham uang. Tetapi sayang, 2 dirham itu tercecer. Dan dari tadi saya mencarinya tidak ketemu-ketemu. Saya khawatir kalau nanti saya pulang saya akan dimarahi oleh mereka." Nabi tadi berbekal 4 dirham uang untuk pergi ke pasar membeli kain. Ketika melihat keadaan si budak wanita itu sedih, kehilangan uang, itu 2 dari 4 dirham diambil dan diberikan kepada si budak tersebut. "Udah, kamu jangan nangis, nih ambil. Dah, beli keperluan tuan dan nyonyamu di pasar. Pergi sana, jangan nangis. Dah, usap tuh air mata." "Terima kasih ya Rasulullah." Senang dia, langsung pergi ke pasar. Sisa 2 dirham uang di tangan Nabi. "Udahlah, beli kain gak cukup, mungkin ada keperluan lain yang perlu saya beli." Terus Nabi berangkat ke arah pasar. Tiba-tiba di tengah jalan datang lagi pengemis. "Ya Rasulullah, ada apa?" "Ulun lapar." Pasti minta duit kalau sudah pada itu. Kan usah lagi, ini bapak dah minta duit, mau sudah ulun lapar, itu berarti minta duit. Udah, kata Nabi, kalau kamu lapar nih uang 2 dirham tadi yang sisanya tadi dikasihkan kepada si pengemis. Udah, beli makanan sana biar kenyang perut kamu. "Terima kasih ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Udah, pergi. Nabi pun tadinya mau pergi ke pasar, mau beli kain, uangnya habis di jalanan. Diberikan kepada mereka. Udah, Nabi pulang dalam keadaan tangan kosong. Dirhamnya habis, kainnya nggak jadi dibeli. Di tengah-tengah pulang ketemu lagi sama budak perempuan tadi, nangis lagi. "Ya Allah, kenapa nangis lagi?" Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, didekati sama Rasulullah. "Ma yubkiki ayyatuhal jariyah?" Kenapa kamu menangis wahai budak wanita? Bukankah sudah saya gantikan uang yang hilang tadi? Dan ini keperluan-keperluan tuanmu di rumah sudah kamu beli, kenapa menangis lagi? Ada apa? Dia bilang, "Ya Rasulullah, betul memang keperluan tuan dan nyonya saya sudah saya beli, tetapi saya sudah lama di pasar ya Rasulullah, karena tadi saya keliling-keliling nyari uang yang kececer tapi nggak ketemu, sehingga banyak waktu yang terbuang. Jadi kalau saya pulang ke rumah sekarang ini pasti mereka akan memaki-maki saya. Kenapa? Karena saya terlambat. Pasti mereka akan menuduh macam-macam nanti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Idzan ma hajatuki?" Kalau gitu apa perlumu? "Alaka anturafiqani ila baitihim?" Maukah engkau dampingi saya pergi ke rumah mereka? Karena saya yakin jika engkau ada di samping saya, mereka tidak akan marah sama saya. Subhanallah, sudah Nabi kada kawan nukar kain, diberi duit, minta diantarakan bulik aja pulang. Kira-kira kalau pian yang mengalami kayak itu kayak apa kira-kira? Berjalan batis, kalau naik mobil wajar mobil. Nabi jalan kaki, rumahnya jauh lagi di ujung kota Madinah sana. Kira-kira kalau kita bagaimana? "Umma ikam nih mau yuhakan benar, sudah diberi duit, minta tahu kawan nih pulang, ya Allah. Perayaan, aku haur." Mungkin kita begitu. Apa jawaban Nabi? "Hubban wa karamah." Dengan senang hati, saya merasa mulia bisa membantu kamu. Budak ini, subhanallah. Udah, ayo kita berangkat ke rumah tuan dan nyonya kamu. Jalan kaki di tengah terik matahari yang panas, keringatan Nabi. Tapi keringat Nabi wangi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi itu berjalan sepanjang jalan, orang-orang yang berada di belakangnya nyium, "Oh, Nabi baru lewat nih." Begitu biasanya, dari saking wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita khas bau kita juga keciuman orang, kata. Pas kita lewat, si Anang bang lewat nah. Bau mahongnya khas. Iya, kayak bau gubang aja keciuman mana. Kalau Nabi wangi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berjalan dengan budak tersebut,
Sudah mendekati rumah tuan dan nyonyanya, mereka melihat dari jauh. Sini, coba lihat. Siapa tuh ya yang datang sama budak kita? Sepertinya Rasulullah. Karena Nabi itu dari jarak jauh sudah kelihatan cahaya di wajahnya, sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat mengenalinya. Beliau beda dengan manusia biasa. Itu Nabi Muhammad, nggak salah lagi, Nabi Muhammad itu. Wah, semua yang ada di rumah berkumpul melihat. Udah, tutup sekarang juga rumah kita, ayo kunci. Dikunci rumah. Loh, kalau kita kan malah dibuka, dikunci. Udah, sampai Nabi di depan rumah, dibawa nih budak. Habis sampai ke depan rumah, diketuk sama Nabi. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Mereka yang ada di dalam menjawab, tapi dengan suara pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kan nggak dengar, pelan suaranya soalnya. Ketuk lagi sama Nabi. Assalamualaikum. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan suaranya. Dah, yang ketiga kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mereka serempak di dalam rumah itu menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemudian dibuka pintu rumah mereka selebar mungkin, dan mereka mengatakan, ahlan wa sahlan bika ya Rasulullah. Selamat datang di kediaman kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung bertanya, loh, kenapa baru sekarang kalian jawab salam saya? Kan tadi saya mengucap salam 3 kali. Yang pertama dan yang kedua saya nggak dengar kalian jawab, kok yang ketiga baru dijawab? Kenapa? Kata mereka, kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau mengucap salam yang pertama kami jawab, tapi dengan suara pelan. Oh, terus yang kedua juga dengan suara pelan. Yang ketiga baru kami keraskan. Loh, kenapa 3 kali baru kamu keraskan? Karena alimna min hadiyik annaka idza istadafta ahadan sallamta alaihi salasa taslimat fa in ajabu dakhalta wa illa tarakta. Kami tahu dari sunnah dan kebiasaanmu ya Rasulullah, kalau bertamu ke rumah orang biasanya mengetuk pintu mengucap salam. Kalau nggak dibukai diulang lagi 2 kali, nggak dibukai juga diulang lagi 3 kali. Jika dibuka engkau masuk, jika tidak engkau pergi meninggalkannya. Itu diantara kebiasaanmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat tuh tahu semua kebiasaan Nabi. Turuti sunnah ini. Ingat, kalau kita bertamu ke rumah orang itu cukup 3 kali salam aja. Iya, tok 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 dulu, ketok dulu, assalamualaikum gitu. Jadi jawab, jeda dulu sebentar, nafas dulu. Ketok lagi, salam lagi, nggak dijawab juga. Ketok lagi, salam lagi, nggak dijawab juga, ya pergi. Jangan digetor-getor, dur, pamer, oh pamer. Kada dibukai, harau jendela kamar pulang nang digandahnya. Aduh, oh, bukai. Ya Allah, kada beradab orang ini. Takajut-kajut. Pas dibukai, sekalinya ada undangan. Ya Allah, cuma undangan sampai segitunya. Dikira ada kebakaran apa. Subhanallah, itu nggak punya adab itu. Nah terus kata Nabi, emang kenapa kalau saya mengucap salam 3 kali? Ya Rasulullah, kami tahu bahwa salam itu adalah doa. Assalamu alaika, salam sejahtera atasmu dari Allah, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah, alaikum tercurah untuk kalian. Bayangkan ya Nabi, betapa senangnya kami ketika kalimat itu keluar dari mulutmu untuk kami sekeluarga. Makanya kami tidak puas kalau cuma sekali ya Rasulullah, sehingga kami menjawab dengan suara pelan supaya engkau ulangi 3 kali, sehingga keberkahan akan memenuhi rumah kami semuanya. Luar biasa. Iya. Lalu kemudian majikan budak tersebut mengatakan, ada apa engkau datang ke sini jauh-jauh ya Rasul? Mestinya kami yang akan datang berkunjung ke rumahmu. Maka Rasulullah menjawab, ini budak kalian bukan? Iya betul. Ada apa dengan dia ya Rasulullah? Diceritakan sama Nabi tentang hilangnya uang, kemudian dia terlambat gara-gara itu. Lalu Nabi berwasiat kepada mereka yang ada di rumah, saya harap jangan kalian marahi, jangan kalian maki, kasihan dia ya.
kasihan dia nih budak, harus dikasihani, jangan dimarahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersikap rahmat, tarafaq alal jariyah, dah bersikap lembut sama dia, jangan dimarahi, kata Nabi. Itu majikannya langsung mengatakan, ya Rasulullah, dia inikah yang menjadi penyebab kedatanganmu ke rumah kami? Oh, orang yang menjadi penyebab datangnya engkau ke rumah kami berhak untuk mendapat imbalan. Sekarang juga saya merdekakan budak ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaat dari Nabi di dunia. Di dunia dapat itu syafaat juga namanya itu. Syafaat itu. Iya. Subhanallah. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di akhir pembacaan Maulidil Habsyi tadi kita semua mengatakan wa hasuna minni an umsika a'innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 kali kita ucapkan salam kepada Nabi. Dan beliau menjawab. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaih." Tidak ada satu orang pun yang mengucap salam kepada saya setelah saya meninggal dunia, kata Nabi, kecuali Allah akan kembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salam orang itu, walaupun tempatnya berjauhan dari aku, walaupun orangnya ada di Trans 300. Ya, Trans 300 nih. Walaupun orangnya ada di Trans 300, dia mengucap salam kepada Nabi, Allah kembalikan ruh ke dalam jasmaninya dan menjawab salam kepada orang tersebut. Berarti kita mendapat doa langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban salam yang kita haturkan untuk beliau. Mudah-mudahan salam sejahtera, rahmat dan keberkahan yang Nabi haturkan untuk kita itu Allah Subhanahu wa taala liputkan kepada kita semua yang ada di sini dan kepada keluarga kita yang ada di rumah masing-masing, insyaallah, sehingga kita mendapat keberkahan dari Allah, mendapat kesejahteraan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah berkat mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hanya dengan demikian kita bisa menghubungkan antara ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam. Iya, karena salam kita akan dijawab oleh Nabi. Berikut juga dengan salawat kepada beliau, karena di dalam hadis lain beliau juga bersabda, sallu alayya inna salatakum tablughuni. Bersalawatlah kepada saya, kata Nabi, karena salawat kalian itu sampai kepada saya. Kamu ada di tanah laut, Nabi ada di Madinah, ucap salawat kepadanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Dengan salawat akan terhubung ruh orang yang bersalawat dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh, kalau berbicara tentang ruh itu tanpa jarak. Ruh tidak punya jarak, tapi kalau jasmani baru punya jarak. Secara jasmani memang jauh, kota Madinah itu jauh, mau pergi ke sana, wah, tidak semudah itu. Pertama kamu harus punya uang banyak dulu. Sekarang ini umroh 25 sampai 30 juta, 35 jutaan. Apalagi ada masa pandemi corona. Iya, syaratnya tambah rumit. Kalau usia di bawah 18 tahun nggak boleh, usia lebih dari 50 tahun nggak boleh. Tuh, sulit kan? Iya. Uang nggak ada, umur sudah tua pulang. Wah, berat kemungkinan untuk berangkat ke sana. Bukan menutup kemungkinan tidak bisa berangkat, tapi berat secara lahiriah, ya. Tetapi kita bisa menjalin hubungan melalui salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk dapat memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, sehingga di dunia kita mendapat keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat rahmat dan madad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala kirim untuk kita melalui perantara beliau, dan kelak di akhirat kita mendapat syafaat beliau, bisa melihat beliau dan berdampingan dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allahumma amin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حوالينا شقيا محروما مطرودا عن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.